Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Jumpa lagi dengan Bu Dila pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Masih hidup rukun ya. Kali ini kita hidup rukun di tempat bermain. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Yuk kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik. Tematik kita fokus pada muatan PPKN, yaitu kita belajar tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Ayo sebelum Bu Dilah menerangkan, anak-anak mengambil buku tema 1 dan buka halaman 43. Nah, yuk kita belajar bersama. Nah, di situ dijelaskan ada anak-anak, ada gambar, ada anak-anak sedang apa ya? Iya, sedang bermain. Apakah anak-anak suka bermain? Tentu suka bermain. Kalau bermain kita harus menerapkan Pancasila sila keempat. Apa ya contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain? Kita harus bagaimana dengan teman-teman? Sikap kita harus bagaimana? Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ingat, kata kuncinya musyawarah sesuai bunyi sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Ayo, siapa yang bisa? Coba kita sebutkan bersama. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ambil kata kuncinya yaitu musyawarah. Nah, dari sini anak-anak ketika bermusyawarah setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Lanjut. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, anak-anak ketika bermain harus menerapkan pengamalan sila keempat. Nah, apa ya? Yang pertama, anak-anak bermusyawarah untuk menentukan aturan bermain. Nah, di sini ketika bermain, sebelum bermain kita harus bermusyawarah, rapat, kumpul, rembugan, membahas. Yuk kita bermain. Terus kita membuat aturan-aturan bermain supaya ketika bermain nanti anak-anak tidak ada perselisihan, gitu ya. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak saat bermain. Namanya bermain dengan teman, dengan banyak teman, kita harus menghargai, ya, harus menjaga perasaan teman-teman yang ada di tempat bermain. Ingat, tidak memaksa kehendak saat bermain. Kalau menang, ya menang. Begitupun dengan bila permainannya kalah, harus lapang dada jika kalah. Begitu ya. Lanjut, yang ketiga, apabila dalam bermain terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan dengan bijaksana. Dengan hati yang tenang, bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan, sehingga tetap terciptakan
hidup rukun. Sesuai tema kita, hidup rukun di tempat bermain. Gitu ya anak-anak. Lanjut, kita belajar pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Coba lihat, itu ada gambar apa? Ada gambar Mas Azam, ada Mbak Siti, dan ada Mbak Zahra. Nah, mereka sedang makan bersama sepertinya. Nah, Mbak Siti membagikan makanan kepada Mas Azam. Di situ, sesuai pengamalan sila kelima, sebelumnya kita harus tahu apa sih bunyi sila kelima. Ayo, siapa yang tahu? Coba, yuk kita baca bersama. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Tadi ada gambar Siti membagikan makanan kepada temannya, ya. Membagikan makanan di sini artinya sesuai pengamalan sila kelima, yaitu contoh 1. Sesuai gambar ya. Berbagi makanan secara adil di tempat bermain. Nah, kita sesama manusia, sesama teman, kita harus berbuat baik, berbagi makanan secara adil, berbagi apapun yang kamu punya, yang penting kamu membaginya secara adil, dimanapun kamu berada. Yang kedua, ketika bermain, tim bermain memenangkan permainan secara gotong royong. Secara gotong royong berarti bersama-sama supaya terciptakan keadilan untuk tim permainan. Coba sampai sini anak-anak ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham dari pengamalan sila keempat dan sila kelima di tempat bermain? Oke, alhamdulillah kalau anak-anak bisa dan paham. Kalau tidak paham, nanti anak-anak bisa ambil HP, WA Bu Guru, tanya apa yang tidak bisa. Saatnya berlatih. Yuk anak-anak, sekarang giliran kalian mengerjakan tugas di rumah. Nah, anak-anak masih buka bukunya ya. Kita tetap buka di halaman 43 LKS tema 1. Nanti anak-anak mengerjakan ayo berlatih 4 nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa boleh minta bantuan ayah, ibu, kakak. Kalau tidak tahu bisa langsung WA Bu Guru. Jangan lupa tugas dikirim ke nomor Bu Guru masing-masing. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Budila. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.